Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Aminanti, NIM 19111043, Prodi S1 Farmasi semester 2A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang stabilitas obat. Selamat menikmati, jangan sampai skip ya. Oke? Pendahuluan stabilitas adalah simbol kualitas yang penting untuk produk obat atau kosmetik. 1. Stabilitas obat. Kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Identitas, kekuatan, kualitas, kemurnian dalam batas yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. 2. Expiration data. Waktu yang tertera pada kemasan yang menunjukkan batas waktu diperolehnya obat tersebut dikonsumsi karena diharapkan masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. 3. Shelf life. Waktu simpan adalah periode pengguna dan penyimpan, yaitu waktu di mana suatu produk tetap memenuhi spesifikasinya jika disimpan dalam wadah yang sesuai dengan kondisi penjual di pasar. Adapun jenis spesifikasi yaitu sebagai berikut. 1. Spesifikasi relase adalah spesifikasi yang harus dipenuhi pada waktu pembuatan, misalnya 9-105%. 2. Spesifikasi periksa atau spesifikasi waktu simpan atau spesifikasi umur produk adalah spesifikasi yang harus dipenuhi sepanjang waktu simpannya, misalnya 90-110%. Adapun spesifikasi relase dan spesifikasi waktu simpan. Waktu simpan minimum. Periode waktu yang dibutuhkan suatu produk yang berada pada batas spesifikasi relase saat pembuatan untuk mencapai batas spesifikasi periksa. Stabilitas juga didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk obat atau kosmetik untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian produk tersebut. Sediaan obat atau kosmetik yang stabil adalah suatu sediaan yang masih berada dalam batas yang dapat diterima selama periode penyimpanan dan penggunaan, di mana sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuka. Adapun efek tidak diinginkan yang potensial dari ketidakstabilan produk farmasi. 1. Hilangnya zat aktif. 2. Naiknya konsentrasi zat aktif. 3. BA berubah. 4. Hilangnya keseragaman kandungan. 5. Menurunnya status mikrobiologis. 6. Hilangnya elegasi produk. Dan 7. Pembuatan hasil urai yang toksin. 8. Hilangnya keendapan kemasan. 9. Menurunnya kualitas label. Dan 10. Modifikasi faktor hubungan fungsional. Adapun ruang lingkup dan alasan uji stabilitas. Ruang lingkup. 1. Bahan baku obat dan eksipien. 2. R dan D. 3. Bahan uji klinik. 4. Obat untuk dipasarkan. 5. Reformulasi, perubahan tempat pembuatan, mengatasi kesulitan, keluhan pasien. 6. Produk dalam distribusi. 7. Penyimpanan produk oleh pasien. 8. Stabilitas in vivo. Adapun alasan uji stabilitas adalah sebagai berikut. 1. Kepentingan pasien. 2. Reputasi produsen. 3. Mengikuti peraturan. 4. Membuat database yang penting untuk formulasi produk lain. Adapun juga jenis stabilitas yang umum dikenal yaitu sebagai berikut. 1. Stabilitas kimia. 2. Stabilitas fisika. 3. Stabilitas mikrobiologi. 4.
stabilitas terapi. 5. Stabilitas toksikologi. Adapun stabilitas kimia yang mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi zat aktif yang tertera pada etiket dalam batasan spesifikasi adalah sebagai berikut. 1. Laju reaksi dinyatakan dalam penguraian konsentrasi reaktan atau penambahan konsentrasi produk persatuan waktu, dimensinya mol liter detik. 2. Order reaksi, jumlah atom atau molekul yang terlebih dalam reaksi, konsentrasinya menentukan laju reaksi. Molekularitas, jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi elementer. 3. Order 0 sampai 1 sampai 2 dan cara menentukan order reaksi. 4. Kondisi penyimpanan, pengaruh suhu dan faktor lain terhadap laju reaksi. 5. Penguraian dan penstabilan obat. 7. Analisis kestabilan dipercepat. Adapun pengaruh kelembapan hidrolisis obat dan usaha pencegahannya. Pengaruh obat, hidrolisis, oksidasi, isomerisasi, polimerisasi, dekarbolisasi, absorpsi CO2 dari udara adalah: 1. Hidrolisis, sediaan lautan dalam air. 2. Ester, etilasetat, amida, prokainamida, hidrolisis molekuler. 3. Air ion, garam, asam atau basa, lemah menjadi hidrolisis Londing. 4. Hidrolisis molekuler jauh lebih lambat, dapat hidrolisis ionik dan irreversibel menjadi pemutusan molekul obat benzokain sulfonilamida. Adapun pula kondisi penyimpanan, pengaruh suhu, persamaan, Arrhenius, pengaruh kelembaban, pengaruh cahaya, teori tabrakan, teori keadaan transisi, pengaruh pelarut, pengaruh kekuatan ion, pengaruh tetapan dielektrik, pengaruh katalitis, katalitis asam basa spesifik, katalitik asam basa umum, pengaruh zona iklim dunia. Adapun perlindungan terhadap hidrolisis yaitu sebagai berikut. 1. Menyesuaikan pH lautan atau jenis daripada harga di mana tetapan laju reaksinya terkecil. 2. Metode kompleksi sehingga laju reaksi turun. 3. Menekan kelautan obat sehingga konsentrasi obat yang terpapar pada hidrolisis turun. Suspensi atau dispersi obat yang tidak larut. 4. Menghilangkan air dari sirup. 5. Solubilisasi miselat dengan surfaktan. Adapun pula pengaruh cahaya, oksidasi obat, dan usaha penstabilannya adalah sebagai berikut. 1. Oksidasi, pelepasan suatu elektron dari molekul atau lepasnya hidrogen dan dehidrogenasi. 2. Autoksidasi, minyak atau lemak tak jenuh. 3. Radikasi bebas, reaksi berantai. 4. Oksidasi dalam fase gas, yaitu reaksi ledakan. 5. Reaksi oksidasi, laju reaksi bergantung pada konsentrasi molekul pengoksidasi, tetapi tidak bergantung pada konsentrasi oksigen. Adapun pula perlindungan terhadap oksidasi adalah sebagai berikut. Terhadap lemak atau minyak,
hidrogenasi hasil reaksi. 2. Ganti udara dalam wadah dengan gas inert. 3. Penambahan antioksida. Tahan obat-obat yang mudah teroksidasi seperti vitamin C, epinefrin. Pengganti udara dengan gas inset. 2. Lautan pada pH sesuai. 3. Pelarut bebas logam. 4. Antioksida. 5. Menghindari cahaya. 6. Penyimpanan pada suhu rendah. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.